Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan, kita dilimpahi oleh Tuhan, dan kiranya kasih setianya terus memenuhi hati dan pikiran kita. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita akan ibadah online saat hari ini, dan biar kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Mari siapa yang haus dan lapar akan Tuhan, maka dia akan dipuaskan oleh Roh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Satu hari lagi Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan berkat, Tuhan melimpahi kami dengan kemurahan. Kami mengucap syukur sebab kami punya Allah yang baik, yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu 1-2 menit. Mari merenung atas kebaikan Tuhan. Mari bersyukur atas kebaikannya. Mari bersyukur atas setiap berkat-Nya. Mari bersyukur karena Dia menyelamatkan hidup kita. Mari bersyukur kalau hari ini kita masih punya keluarga, punya teman-teman yang masih ada dalam kehidupan kita. Mari bersyukur, semua karena kemurahan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Kami angkat hati kami. Kami angkat suara kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari katakan haleluya. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku
setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan?
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala puji. Kami naikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Kami naikkan hormat bagi Engkau selama-lamanya. Bagi Dia segala puji. Bagimu Tuhan pujian. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
hormat, pujian, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati firman-Mu hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi Tuhan, urapi. Biar Tuhan Engkau memenuhi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Penuhi dengan pribadi-Mu sendiri. Penuhi dengan kasih-Mu sendiri. Dan apa yang disampaikan, yang dikatakan, yang diberitakan Tuhan, itu adalah isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu membebaskan dan memerdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, tidak akan goyah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum firman disampaikan, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Urapi pemberitaan firman-Mu, sharing firman ini. Urapi kami semua yang mendengar. Urapi Tuhan Yesus ibadah online ini. Tutup bungkus ibadah online ini semuanya dengan darah Tuhan Yesus. Malaikat tolong jagai. Kami tolak segala tipu daya iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi benih di dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Saya akan menyampaikan sharing untuk ibadah kali ini, dan ibadah kali ini tidak membuka Alkitab, tapi saya sedikit sharing atau saya bercerita tentang kisah Yusuf. Semua tahu tentang kisah Yusuf, anak Yakub. Yusuf adalah anak yang manja, anak yang dikasihi oleh Yakub, sehingga membuat saudara-saudaranya yang lainnya iri dan benci. Firman Tuhan katakan, dan Yusuf pernah menyampaikan itu kepada Yakub bahwa kejahatan kakak-kakaknya terhadap dia, tapi Yakub mengambil inisiatif untuk diam. Dan apa yang terjadi pada Yusuf? Suatu saat Yusuf bermimpi saat perlakuan kakak-kakaknya terhadap Yusuf, tidak ada yang membela, dan percayalah Tuhan yang membela. Dan suatu saat dia bermimpi bahwa papanya, mamanya, keluarganya itu tunduk kepada dia. Dan itu membuat saudara-saudaranya semakin benci. Suatu saat Yusuf pergi ke satu tempat untuk menemui kakak-kakaknya, dan di situ kakak-kakaknya mempunyai rencana yang jahat, ingin membunuh Yusuf. Dan akhirnya Yusuf dibela oleh Ruben, kakaknya yang terbesar, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dengan pikirnya Ruben, nanti supaya bisa diambilnya kembali. Sebuah kisah ini, kisah keluarga ini, siapa yang jahat? Jelas dari kisah ini kakak-kakaknya Yusuf yang jahat. Dan siapa yang patut dipersalahkan? Adalah Yakub. Kenapa Yakub salah? Karena dia memperlakukan anak-anaknya dengan tidak adil. Konteks yang pertama adalah perlakuan yang tidak adil. Apa dampak perlakuan yang tidak adil? Ada sebuah kisah di BFM, kalau kita dengar BFM di Surabaya radio, itu ada sebuah kisah
cuplikan-cuplikan, dia mengatakan seperti ini. Dulu dia itu suka dipukulin sama bapaknya atau papanya. Dan dia berjanji suatu saat kalau dia menikah dan punya anak, dia tidak akan melakukan itu seperti bapaknya melakukan terhadap dia. Ternyata pada saat dia mempunyai anak, tanpa dia sadari, dia melakukan lebih daripada bapaknya melakukannya, memukuli pada dia. Saat dia ikut men's camp, saat dia tahu dan dia menangis, Bapak Ibu, dia menyesal dan dia mulai mengampuni bapaknya dan keluarga ini dipulihkan. Ada kisah yang lebih luas dan lebih besar lagi dampak ketidakadilan orang tua terhadap anak. Siapakah itu? Orang ini hingga bisa menimbulkan perang dunia yang pertama. Dia bernama Adolf Hitler. Ternyata Adolf Hitler ini punya bapak seorang Yahudi yang suka memukuli dia. Dia punya rasa dendam dan benci. Dan hingga satu saat dia menjadi seorang presiden. Dan apa yang dia lakukan? Dia membunuh, dia membantai bangsa Israel. Begitu dampaknya begitu besar, bapak-bapak atau orang tua, saya mengingatkan, begitu dampak yang begitu besar saat kita memperlakukan anak-anak kita dengan tidak adil, dengan kasih yang timpang. Saya memberikan satu contoh. Ada hal yang tidak kita sadari saat anak kita akan memilih pasangan hidupnya. Dia akan memilih pasangan hidupnya yang kurang lebih itu di sekitaran, ya, keputusan itu pertimbangannya di sekitaran orang tuanya. Tanpa dia sadari, dia akan memilih pasangan hidupnya yang tidak seperti bapaknya. Mungkin. Kalau seandainya bapaknya ini suka memukul, suka memaki, gitu, memperlakukan tidak adil, anak ini akan memilih pasangannya adalah laki-laki yang tidak seperti bapaknya. Atau yang kedua, dia akan memilih laki-laki atau pasangan hidupnya yang seperti bapaknya untuk membalas dendam. Tapi bisa juga dia memilih pasangan hidupnya seperti bapaknya untuk menobatkannya, untuk membuat suaminya bertobat. Karena dia tidak bisa mengubah perilaku bapaknya. Sangat besar sekali dampaknya di dalam keluarga. Ketidakadilan, ketimpangan itu. Dan ini yang dirasakan oleh keluarga Yakub. Dan ini penting sekali Bapak Ibu. Perlakuan ini. Dan satu-satunya yang bisa membuka atau memulihkan keluarga yaitu hanya dengan pengampunan. Amin. Kenapa dengan pengampunan? Tuhan katakan kalau kita tidak mengampuni, kita tidak bisa masuk surga. Kita harus mengampuni. Kenapa pengampunan begitu penting di dalam sebuah hubungan? Kalau Anda menjadi konseling sebuah pernikahan, kalau ditanya suami istri kalau selagi bertengkar, siapa yang salah? Jawabannya pasti tidak ada yang salah, semua benar. Terus kalau semua benar, gimana menyelesaikannya? Harus dengan pengampunan. Pengampunan itu tidak harus orang bersalah kepada kita. Tapi kita harus memiliki hati yang mengampuni. Benar dan tidak benar. Kita harus rela mengampuni. Karena pengampunan itu memulihkan.
Sebuah kisah seperti tadi yang saya sampaikan, dia sering dipukuli bapaknya, dan saat dia tahu bahwa dia lebih kejam dari orang tuanya memukuli dia bertobat dan dia minta ampun. Selesai. Pulih hubungan itu. Begitu juga suami istri. Kalau ada yang memulai mengampuni, akan menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau dikasih tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, pasti semua benar. Itulah sifat manusia. Manusia ingin selalu dikatakan paling benar sendiri. Dan itu manusia itu punya sifat dasar yang egois. Dan ini harus diperangi. Kedagingan ini harus diperangi. Egois ini harus diperangi, Bapak Ibu. Jika engkau saat ini, Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu jemaat di kemah pertemuan ini sudah banyak yang usianya 70 tahun, tentu pernah punya bapak dan punya ibu. Pernah menjadi anak. Kalau engkau saat ini memperlakukan anakmu dengan tidak adil, mari saya anjurkan untuk koreksi diri. Mari saya anjurkan untuk tidak merasa benar sendiri. Slow down. Tenang. Dan mulai mengampuni. Mungkin Anda mengalami trauma di masa lalu Anda sewaktu remaja. Perlakuan orang tua Anda terhadap Anda. Sehingga Anda mempunyai sifat atau punya karakter juga keras terhadap anak Anda. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau kita sering mengkritik anak kita, maka kritikan itu tidak akan pernah didengar. 20 kata kritikan dengan satu kata pujian yang didengar anak itu adalah satu kata pujian. Karena 20 itu tidak pernah didengar. Tapi kalau Anda melakukan 20 kali kata pujian, sekali Anda mengkritik, maka kritikan Anda akan didengarkan. Kita boleh mendidik anak, mendisiplin anak. Tapi kita tidak boleh melakukan itu terus dan terus menerus. Tapi anak itu butuh kasih. Ini yang terjadi di dalam keluarga Yakub. Sementara keluarga yang lain atau kakak-kakaknya itu tidak merasakan kasih Yakub terhadap mereka. Tapi yang mereka lihat kasih Yakub yang berlebihan terhadap Yusuf sampai diberikan baju yang maha indah. Nah, kalau ditanya lagi antara salah dan benar umpamanya, Yakub pasti punya argumen. Loh, ini kan karena Laban mertuanya yang membohongi dia. Dia suka dengan Rahel, dia ditipu saat menikah. Dia kerja 7 tahun, sudah setengah mati dia kerja, dan apa yang terjadi? Dia dikasih anak yang pertama. 7 tahun kerja lagi, suruh kerja lagi 7 tahun. Setelah menikah, dikasih anak yang kedua, dibohongi. Dan akhirnya yang ketiga kali 21 tahun kemudian dia bekerja dan dia mendapat Rahel. Saya kan enggak salah. Tapi saya tidak menceritakan Laban, siapa lagi yang salah. Tapi stop sampai di Yakub, keluarga Yakub ini. Pemulihan keluarga itu butuh yang namanya pengampunan. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, ampunilah istrimu. Mulai ampunilah suamimu. Mulai ambil sikap, ampunilah anak-anakmu. Mulai ambil sikap, ampuni cucu-cucumu. Jangan pernah menuntut mereka untuk mengampuni Anda. Tapi Anda yang harus mengampuni mereka. Ampuni papamu, ampuni bapamu, ampuni ayahmu, ampuni ibumu, ampuni mamamu. Ampuni. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Bicara tentang pengampunan Bapak Ibu. Pengampunan itu membawa Anda kepada berkat Tuhan. Mari kita belajar dari Yusuf, kisah Yusuf.
Yusuf ini memiliki sikap yang sangat tulus sekali. Dia ini identik dengan pengampunan. Yang pertama, dia bisa berargumen, salah saya apa Tuhan? Sehingga saudara-saudara saya membuli saya, kakak-kakakku membuli aku. Salahku apa Tuhan? Yusuf ini adalah seorang yang intim sama Tuhan. Salah satu buktinya dia diberikan mimpi, mengartikan mimpi, karunia mengartikan mimpi dari Tuhan. Itu membuktikan karena dia intim sama Tuhan. Dan Yusuf ini suatu saat dia mengalami puncak kejahatan atau puncak kebencian, puncak bully dari kakak-kakaknya. Sampai kakak-kakaknya punya rencana untuk membunuh dia. Wah, ini luar biasa. Bayangkan kalau Anda, Bapak Ibu, kakak Anda mau membunuh Anda. Tekanan kejiwaan yang sangat kuat dialami oleh Yusuf. Tapi sikap Yusuf apa? Mengampuni. Saat dia dibuang di sumur, dia tetap mengampuni. Saat dia diambil oleh kaum suku dari Ismail, dijadikan budak dan dijual ke mana? Ke Potifar. Dan apa yang terjadi? Sekali lagi percayalah, saat Anda mengampuni itu ada pembelaan Tuhan. Tuhan dikatakan di sana, Tuhan membela dia di sana. Dan dia disukai di tempat kerjanya yang baru, menjadi hamba di tempat itu. Sehingga suatu saat istri Potifar itu telanjang. Dan apa yang dilakukan lagi? Dia hidup benar, dia hidup kudus, dia tidak mau berzina, dia lari. Dan akhirnya dia difitnah. Sekali lagi dia mengalami fitnah, mengalami ketidakadilan lagi. Dan apa yang menjadi sikapnya? Dia mengampuni. Luar biasa sekali anak ini. Ternyata sikap ketulusan seorang Yusuf itu membawa dia menjadi seorang perdana menteri. Di penjara, saya cari berapa lama Yusuf itu di penjara. Ada artikel yang menyebutkan sekitar 10 sampai 12 tahun. Umur 17 tahun Yusuf itu ke Mesir. Dan saat dia menjabat Perdana Menteri di Mesir, itu usianya 30 tahun. 13 tahun dia mengalami ketidakadilan. Tapi dia memiliki hati yang mengampuni. Dan apa yang terjadi di penjara? Dia disukai banyak orang di sana. Dan suatu saat juru minuman raja dan juru roti raja itu dipenjara oleh rajanya. Di penjara dia ketemu Yusuf dan dia bermimpi. Dan sekali lagi dengan karunia Tuhan, dengan pembelaan Tuhan, dia mengartikan mimpi itu. Dan dia berkata kepada juru minum dan juru roti ini dengan sama-sama, 3 hari kemudian dia mengartikan mimpinya, 3 hari kemudian engkau akan kembali dan melayani raja. Cuma 3 hari engkau di penjara. Dan Yusuf titip pesan, kalau seandainya nanti kamu ketemu raja, tolong ya supaya saya dibebaskan. Saya ini enggak salah sehingga saya masuk ke penjara. Dan apa yang terjadi? Setelah juru minuman dan juru roti itu benar, 3 hari kemudian dia kembali ke istana dan dia melayani raja kembali dan dia melupakan Yusuf. Dia mengalami ketidakadilan lagi dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? 2 tahun kemudian firman Tuhan mencatat, raja itu bermimpi lagi. Dan sekali lagi juru minuman dan juru roti itu tadi ingat
Dulu dia pernah diartikan mimpinya dengan Yusuf. Percayalah saudara, tiba waktunya nanti saat kita mempunyai sikap hati mengampuni, kita intim dengan Tuhan seperti Yusuf dan melakukan kebenaran seperti Yusuf, lari dari perzinahan. Dan dia mengalami penyiksaan dan fitnah, dia tetap mengampuni. Suatu saat Anda dan saya seperti Yusuf memiliki kesempatan dari orang yang tidak pernah kita kira, orang yang pernah mengkhianati kita sekalipun, bisa menjadi berkat. Tuhan bisa pakai orang ini menjadi berkat untuk setiap kita dengan cara Tuhan. Mungkin kita bingung dengan cara kita, gimana supaya kita lolos dari lubang jarum ini, lolos dari malapetaka ini, lolos dari pekerjaan yang tidak jelas ini, lolos dari gaji yang kecil ini, lolos dari kehidupan yang miskin ini. Kita bingung gimana caranya. Tapi ingat, suatu saat Anda pasti punya kesempatan seperti Yusuf ini. Dan apa yang Yusuf lakukan? Dia mendapat kesempatan dari orang yang pernah mengkhianati dia. Juru roti dan juru minuman yang tidak menyampaikan pesannya itu kepada raja. Dan akhirnya Yusuf mengartikan mimpi Firaun. 7 tahun kelimpahan dan pada saatnya 7 tahun kesusahan. Dan apa yang terjadi? Yusuf menjadi perdana menteri dari seorang yang dimanja. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, anak yang dimanja, anak yang manja bisa menjadi seorang perdana menteri. Kalau saya tarik dalam kehidupan kita sehari-hari kisah Yusuf ini menjadi perdana menterinya Inggris. Karena yang punya sistem kerajaan saat ini Inggris salah satunya ya. Raja dan perdana menteri. Bisa dibayangkan di Inggris ada seorang anak yang manja bisa menjadi perdana menteri. Dan inilah yang dialami Yusuf. Dan tidak sampai di sana. Saat masa kelaparan, Yusuf ketemu dengan saudara-saudara yang pernah hampir membunuh dia, yang pernah membuang dia, yang membuat dia sengsara 13 tahun. Dia mengampuni. Luar biasa. Anak ini, dia tetap mengampuni. Luar biasa, hatinya tetap tulus. Dan dia juga memang tidak diceritakan, tapi juga tidak diceritakan bahwa Potifar dihukum sama Yusuf. Sekali lagi, dia mengampuni istri Potifar. Dia mengampuni semuanya. Ketulusan itu ternyata bisa membawa kita menuju ke puncak. Dari zero menjadi hero. Menjadi zero bagi keluarga. Menjadi hero bagi keluarga. Luar biasa. Kalau engkau saat ini, pesan ini saya simpulkan. Jika engkau saat ini menghadapi ketidakadilan di dalam keluargamu, ampuni bapak ibumu. Hai anak-anak. Jika kau mendengar pesan ini, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, ampuni anakmu, ampuni menantumu, ampuni cucumu. Jika engkau menjadi bapak dan ibu, ampuni bapakmu dan ibumu. Sehingga keluargamu dipulihkan. Bicara tentang pengampunan. Setiap hari kita akan dihadapkan dengan pengampunan. Setiap hari kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang butuh kebesaran hati kita untuk mengampuni. Amin Bapak Ibu. Pengampunan itu bukan masa lalu. Tapi pengampunan itu juga sekarang. Mungkin masa lalumu engkau difitnah, mungkin masa lalumu engkau dianiaya, mungkin masa lalumu engkau mengalami perilaku-perilaku yang buruk atau jahat, atau engkau punya trauma-trauma di masa lalu yang jahat. Ampuni. Yang sekarang ampuni dirimu juga.
Amin. Yusuf mengampuni dirinya sehingga dia menjadi kesukaan di keluarga Potifar, di istana, bahkan raja menyukai dia. Ampuni dirimu, ampuni masa lalumu, dan ampuni apa yang ada di depanmu. Ampuni terus setiap hari. Kita mengampuni. Mari kita koreksi diri kita, Bapak Ibu. Saat ini engkau mungkin yang suami istri yang bertengkar. Mari, jangan cari mana yang salah dan mana yang benar. Tapi kita mari menundukkan diri. Mulailah saling mengampuni. Satu dengan yang lainnya. Maka kasih Tuhan akan turun. Maka itu Tuhan katakan begitu penting pengampunan bagi Tuhan Yesus. Supaya kita bisa masuk ke surga. Sekali lagi, mari ampuni. Saya bawa Bapak Ibu, saudara sekalian untuk saling mengampuni. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Dia. Mari kita menyembah Dia. Jamah Tuhan. Tuhan menjamahmu. Tuhan memulihkanmu. Jamahlah Tuhan. Tuhan memulihkan hidupmu. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan menjamahmu. Tuhan memulihkan kita semua anak-anaknya. Oh Tuhan, jamahlah kami yang mendengar, yang berbicara, yang menyembah-Mu ini. Oh, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia yang agung, menyembah Dia yang besar, menyembah Dia yang ajaib. Mari sembah Dia, Yesus, Dia yang berkuasa di bumi dan berkuasa di surga. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bawa hatimu menyembah Dia. Haleluya. 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 Tuhan menjamah-Mu, darah-Nya menebus-Mu. Ampuni yang bersalah padamu, bawalah pengampunan-Mu kepada Dia yang agung, Yesus Tuhan. Mari ampuni yang bersalah kepadamu, bawa pengampunan-Mu kepada Dia yang agung, Yesus kekuatan-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan di dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan dipulihkan. Keluarga-keluarga dijamah. Keluarga-keluarga disentuh oleh tangan Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan. Keluarga-keluarga mencintai Yesus. Banyak keluarga-keluarga yang mengasihi Yesus. Keluarga-keluarga yang meninggikan dan menyembah Yesus di atas segalanya.
Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi keluarga-keluarga, Engkau memulihkan keluarga-keluarga Tuhan. Kami patahkan setiap intimidasi iblis, kami mau patahkan setiap tipu daya iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga-keluarga yang dipulihkan Tuhan, keluarga-keluarga yang bersama Yesus, keluarga-keluarga yang melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terjadi di dalam setiap keluarga-keluarga. Rencana Tuhan terjadi atas keluarga-keluarga. Rencana Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan menjamah. Bangsaku Indonesia kami serahkan pada Tuhan. Keselamatan atas bangsaku Indonesia. Keselamatan terjadi atas bangsa-bangsa. Keselamatan terjadi sampai ujung-ujung dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat engkau hari ini dipulihkan, saat hari ini engkau mengalami pemulihan, saat engkau hari ini mengampuni orang bersalah kepadamu, mari berubahlah, bertobatlah, mulai mengasihi satu dengan yang lain, mulai mengampuni satu dengan yang lain. Suami istri mulai mengampuni, setelah itu mulai mengasihi. Ambil tindakan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Hai istri-istri, tunduk dan hormatlah kepada suami. Hai anak-anak, mulai tunduk dan hormatlah kepada orang tua. Hai suami istri, kasihlah anak-anak. Perilakukan mereka dengan adil. Sehingga satu saat engkau akan mengalami satu puncak kesuksesan di dalam Tuhan. Saat kau tulus dan kau selalu mengampuni, itulah perjalanan menuju sukses. Dari hero menjadi, dari zero menjadi hero. Jadilah hero bagi keluargamu lebih dulu. Kemudian kau akan menjadi hero bagi bangsa. Kau menjadi hero bagi bangsa-bangsa. Dan Tuhan akan memakai kau dengan seturut dan gambar Tuhan. Kau mulia di hadapan. Dia punya rencana yang indah atas hidup setiap kita. Karena rancangan dia adalah rancangan damai sejahtera. Dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak sekalipun dia merancangkan kecelakaan untuk setiap kita. Ampuni. Itulah pesan Tuhan. Ampuni di dalam nama Yesus. Punyalah jiwa yang mengampuni setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sedikit pengumuman. Bagi saudara yang ingin makan atau lapar dalam masa pandemi ini, Anda bisa datang ke tempat kami. Itu alamatnya akan diterakan di bawah ini. Silakan datang. Makanan, kami sediakan makanan, tapi makanannya sederhana. Terima kasih. Dan kita akhiri ibadah ini. Mari bangkit berdiri. Angkat kedua tangan. Terimalah berkat dan iman daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang memberkatimu, yang menolongmu, yang memimpinmu, yang menyertaimu, yang melindungimu, yang mengasihimu, dan yang selalu menjamahmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kedua kali. Semua kita terangkan. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat ini. Bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.